Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan bab ke-60, bab babun maja'a fil musawwirin. Dan biidznillah insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan bab selanjutnya, babun maja'a fi kathrati al-halifi. Bab apa-apa yang telah datang berkaitan dengan kathratil halif. Al-halif ma'nahu sumpah, yang berkaitan dengan banyak bersumpah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagaimana kita telah sering jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa seorang tatkala bersumpah maka ia tidak boleh bersumpah kecuali dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala atau menggunakan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang muslim tatkala bersumpah, seorang muslimah tatkala bersumpah menggunakan nama selain Allah atau sifat yang dimiliki selain sifat yang dimiliki oleh Allah. Tatkala ia bersumpah, maka ia harus mengucapkan demi Allah, demi Rahman, demi Aziz, atau dengan nama-nama yang lain dari nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ia tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut sifat, ya, dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Seperti misalnya demi ilmu yang dimiliki oleh Allah, demi kehidupan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh menggunakan nama Allah, menggunakan sifat, ya, menggunakan salah satu di antara nama dari nama Allah atau menggunakan salah satu di antara sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi seorang muslim atau muslimah bersumpah dengan selain daripada kedua ini. Kalau ia bersumpah dengan makhluk, maka ia telah terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah, yakni syirik kecil. Contoh misalnya seorang tatkala bersumpah, dia bersumpah dengan menyebut nyawanya, bersumpah dengan menyebut darahnya, bersumpah dengan menyebut kehormatannya, bersumpah dengan menyebut keturunannya. Ya, dia mengatakan demi nyawaku, demi hidupku, demi keluargaku, demi kehormatanku, ini tidak boleh. Kalau ia bersumpah, sebagaimana kita sebutkan tadi, sebut nama Allah, salah satu di antara nama Allah, atau sebut salah satu di antara sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kenapa tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah atau selain menyebut sifat yang dimiliki oleh Allah? Karena seorang yang bersumpah itu biasanya karena untuk menegaskan sesuatu yang besar, ia akan menyebut sesuatu yang agung di hatinya, sesuatu yang besar di hatinya, dan pengagungan seorang muslim, seorang muslimah secara mutlak tidak ia berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi bersumpah dengan menyebut nama Allah adalah salah satu di antara bentuk pengagungan kepada Allah. Karena tatkala kita ingin menegaskan sesuatu, menyampaikan sesuatu, menguatkan apa yang hendak kita sampaikan, biasanya kita bersumpah dengan menyebut yang di hati kita yang paling agung, di hati kita yang paling besar. Dan tidak ada yang paling besar di hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bab ini akan menjelaskan tentang banyak bersumpah. Yang dimaksud di sini bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Nanti beliau akan bawakan dalil-dalil yang mengisyaratkan bahwa bersumpah atas nama Allah kalau sudah terlalu sering, kalau sudah terlalu banyak, maka ini dibenci dalam agama. Kenapa? Karena kalau seandainya seorang itu sedikit-sedikit bersumpah, bahkan dalam perkara-perkara yang remeh juga bersumpah, menunjukkan bahwa ia tidak mengagungkan siapa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ia tidak membesarkan Allah. Karena hatta dalam perkara remeh pun dia pakai sumpah dengan nama siapa? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beliau akan jelaskan bab apa-apa yang telah datang berkaitan dengan banyak bersumpah. Maksudnya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dalil yang pertama yang beliau bawakan adalah surat Al-Maidah ayat 89. Al-Maidah ayat 89, beliau bawakan potongan dari firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 89. Di mana dalam ayat yang mulia ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kafarat yang mesti dilakukan oleh seorang yang melanggar sumpahnya. Ya, ini berkaitan dengan bab sumpah. Contoh misalnya seorang bersumpah, tentunya pembahasan dalam fikih ya. Sumpah yang ada kafaratnya itu adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang terkait dengan sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang akan dia lakukan kemudian. Adapun sesuatu yang telah berlalu ini tentunya sumpah yang tidak ada kafarat di sana. Contoh misalnya dia mengatakan bukan aku yang melakukannya. Ini terhadap perkara yang telah berlalu. Ini kalau seandainya ia menyelisihi sumpahnya atau sumpahnya tidak sesuai dengan kenyataan, maka tidak ada kafarat. Namun sumpah yang dimaksud yang ada kafaratnya dalam surat Al-Maidah ayat 89 adalah sumpah yang berkaitan dengan sesuatu yang akan ia lakukan kemudian. Contoh misalnya dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan melakukan ini. Demi Allah saya tidak akan berbicara denganmu. Demi Allah saya akan pergi ke tempat ini. Maka sumpah ini kalau dia selisihi, maka dia harus bayar kafarat. Karena begitu marahnya kepada istrinya misalnya, dia mengatakan demi Allah, saya tidak akan berbicara denganmu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Kiranya 2 hari dia sudah berbicara. Misal, maka di sini dia harus bayar kafarat. Maka Allah SWT mengatakan kafaratnya apa? Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Allah SWT berfirman, kafaratnya, jadi tatkala seorang melanggar sumpahnya, maka kafaratnya ini pilihan. Pertama, pilihan, ya boleh pilih yang pertama atau kedua atau yang ketiga, dipersilahkan. Pertama, pilihan yang pertama adalah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Memberi makan 10 orang fakir miskin dengan makanan yang biasa diberikan kepada keluarga kita. Ini pilihan yang pertama. Atau kiswatuhum. Atau memberi pakaian kepada mereka. Memberi makan 10 atau memberi pakaian kepada 10 dari mereka. Kira-kira pilih yang mana? Kenapa? Lebih ringan. Baik. Tapi ringan atau tidaknya, manusia itu ditakdirkan pelit.
Pelit. Manusia takdir kan pelit. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pernah kita kaji di Masjid Ikhlas Polres Binjai, wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu memang ditabiatkan punya sifat kikir. Dia mengeluarkan sesuatu yang itu haknya berat baginya. Berat baginya. Tapi menuntut haknya, itu nomor satu. Nomor satu, kalau menuntut hak, semua kita pandai. Tapi kalau mengeluarkan, merelakan hak kita, itu berat. Berat. Ya, wa uhdiratil anfus syuh. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mungkin memberi makan atau memberi pakaian, mungkin kita pilih memberi makan. Ya, kalau seandainya Allah mengatakan memberi makan 5 saja, mungkin kita akan pilih yang 5. 5 atau 2, pilih 2. Wa uhdiratil anfusus syuh. Ini tidak bisa ditolak. Orang yang selamat atau yang diselamatkan adalah orang yang bisa selamat dari sifat ini. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, kata Allah. Dan orang Ansar berhasil menghilangkan syuh dari dada mereka. Menghilangkan kekikiran, menghilangkan kebakhilan dari dada mereka. Sehingga akhirnya Allah mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini pilihan yang pertama, memberi makan 10 atau memberi pakaian 10 dari mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan au tahriru raqabah. Pilihan berikutnya adalah membebaskan seorang budak wanita. Ini tentunya lebih kikir lagi karena harga budak itu bisa zaman dulu itu mungkin bisa ratusan juta. Ini lebih kikir lagi. Tapi tetap ini adalah pilihan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam." Namun yang tidak mendapatkan apa yang bisa dia lakukan daripada kafarat di atas, dia tidak memberi makan kepada 10 orang miskin, tidak bisa memberi pakaian kepada 10 dari mereka, atau tidak bisa membebaskan seorang budak, maka hendaknya dia berpuasa 3 hari. Mana lebih mudah? Puasa. Tapi bagi sebagian orang, kalau dia miliarder, dia pilih yang mana? Dia pilih yang ini. Pasti dia akan pilih memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin berapa lah. Uang cucuk gigi aja itu. Tapi kalau puasa 3 hari, wah enggak usah lah. Tapi subhanallah para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Tapi ini pilihan. Saya pernah membaca ada seorang pejabat atau khalifah melakukan pelanggaran kafarat. Melakukan pelanggaran apa? Kafarat. Karena ada beberapa pelanggaran dalam Islam yang ada kafaratnya. Seperti ini, kafarat sumpah, kemudian berhubungan di siang hari di bulan Ramadan antar suami istri, kemudian zihar, kemudian membunuh. Ini ada kafarat-kafaratnya. Jadi tatkala ada seorang yang dia seorang khalifah, dia seorang pejabat, dia melakukan pelanggaran yang harus kafarat, seorang ulama tatkala ditanya dia balik aturannya, karena biasanya urutannya itu bebaskan budak atau memberi makan fakir miskin atau puasa. Maka tatkala khalifah ini bertanya, ini saya melakukan pelanggaran, saya harus bayar kafarat bagaimana? Maka ulama ini langsung mengatakan antum puasa saja. Jadi dari pilihan yang ketiga, padahal syariat biasanya menyebutkan bebaskan budak, memberi makan fakir miskin, atau puasa. Sama seperti misalnya berhubungan di siang hari di bulan Ramadan. Pilihan yang pertama adalah bebaskan budak. Kalau tidak bisa, maka beri makan 60 orang miskin. Kalau tidak bisa juga, puasa 2 bulan berturut-turut. Maka tatkala ditanya oleh khalifah, ya ulama, ini saya melakukan pelanggaran nih, berhubungan suami istri siang hari bulan Ramadan. Maka ulama tadi langsung menjawab, apa kafarat saya katanya? Dia mengatakan puasa 2 bulan berturut-turut.
Maka ada teman yang mengatakan, kok langsung pilihan ketiga bukan dari yang pertama? Dia mengatakan, ini orang uangnya banyak. Ini orang uangnya banyak. Kalau saya katakan bebaskan budak, ya mudah bebaskan budak, besok melanggar lagi dia. Tapi dikasih yang bagi dia berat, yaitu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi sebenarnya tidak boleh juga seperti ini jawabannya. Tetap urutannya, bebaskan budak, memberi makan fakir miskin, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Karenanya sebagai tambahan faedah, ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku binasa. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, saya berhubungan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Maka Nabi SAW katakan, bebaskan budak. Dia mengatakan, saya tidak mampu. Beri makan 60 orang miskin. Saya tidak mampu. Sudah, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, 1 bulan saja melanggar. Gimana? Kalau 2 bulan. Maka Nabi tersenyum. Alaihi salatu wassalam. Mudahnya Islam. Ya. Nabi tersenyum, kemudian Nabi SAW katakan, ini ada sedekah. Ini ada sedekah. Dia bebaskan budak tidak bisa, memberi makan tidak bisa, tidak mampu. Puasa 2 bulan berturut-turut juga tidak mampu. Maka Nabi SAW katakan, ini ada berapa kilo gandum, berikan makan kepada orang yang paling miskin di kampung. Dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada satu rumah di kampungmu yang paling miskin kecuali rumah kami. Masya Allah. Ya. Kalau kita nabinya, mungkin kita bilang, oh ya emang kawan ini. Makanya kita tidak diangkat jadi nabi ya. Tapi Nabi ini kemudahan Islam, Masya Allah. Nabi katakan, Nabi tersenyum, kemudian mengatakan, beri makan kepada keluarga. Selesai. Apa mau dikata kalau sudah seperti ini masalahnya? Apa antum paksa dia? Ini Masya Allah syariat Islam. Syariat yang mudah ya. Ad-dinu yusr. Agama ini mudah. Ya. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmatullah. Intinya ini urutan ya. Ini urutan terkait dengan kafarat sumpah. Namun di akhir Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Allah mengatakan wahfadhu aimanakum. Ini yang diambil oleh penulis dalam bab ini, potongan ayat ini, yakni artinya wahfadhu aimanakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jagalah sumpahmu, kata Allah. Jagalah apa? Sumpahmu. Jadi jangan sembarangan sumpah. Jangan sedikit-sedikit sumpah. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumpah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, sumpah itu ada awal, ada pertengahan, ada akhir. Ada awal, ada pertengahan, ada akhir. Maksud ayat wahfadhu aimanakum, jaga sumpah kalian, bisa berarti ini yang pertama, jangan sering-sering sumpah. Sedikit-sedikit apa? Sumpah. Nanti akan disebutkan kaitannya, khususnya dalam dunia perdagangan, dalam dunia bisnis. Ya, sedikit-sedikit membawa nama Allah dalam perdagangan kita. Sehingga Nabi SAW katakan, menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Berapa harganya? Sekian. Kok mahal kali? Demi Allah, modalnya sekian. Ini bagus ini barangnya. Demi Allah, ini bagus. Begitu juga pembeli. Demi Allah kemahalan. Demi Allah. Jadi subhanallah ini. Jangan, kalau berdagang itu samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Seorang muslim itu hendaknya mudah dalam membeli, mudah dalam menjual. Mudah dalam membeli, mudah dalam menjual. Membeli berapa harganya? 1 ikat 1.000 aja. 2 lah 1.000. Samhan idza ba'. 1.000 1 ikat kangkung, kamu tawar lagi? Kecuali kalau berapa 1 ikat nih? 10.000 gitu. Tinggal tawar lah itu. Samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Subhanallah. Kita tatkala umroh, haji, mereka itu kadang ngasih harga itu asal-asalan. Maka saya selalu pesankan kepada teman-teman, kalau di sana mereka kasih harga, antum tawar minimal 50% jatuhkan harganya. Dia tawar 100.000 misalnya, 50.000 dapat enggak?
Tapi subhanallah para ikhwan, tatkala kita tawar, kemudian kita katakan, saya mau sekian, itu kebanyakan mereka mengatakan, ambillah. Sehingga kita sendiri jadi ragu, ini harganya berapa sebenarnya? Bagus, tawar 30 tadi kan gitu. Subhanallah. Ya, subhanallah, kita nggak tahu. Makanya sering saya bilang, kita nggak tahu harga berapa di sini standarnya. Di sini kita beli 100 real. Di sana kita beli bisa 80 real. Di sana 40 real dapat. Makanya kadang-kadang antar jamaah berapa? 100 real. Saya 80. Rupanya lebih hebat. 35 real dia dapat. Subhanallah. Ya Allah alam ini harga sebenarnya berapa. Tapi bisa saja kalau husnudzan itu mereka mudah gitu. Bahkan kadang pakai bandrol pun kita tawar masih dikasih kalau mau nawar. Berapa? Sekian. Karena memang uang kita dibandingkan real itu sangat jauh. Sehingga ya kadang-kadang kita hanya sekian real, rupanya dihitung sudah sekian ratus ribu. Tapi intinya memang seorang muslim itu samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Jadi kalau memang sudah wajar dia sudah. Ya, kadang-kadang kita betul-betul apa? Betul-betul tawar sampai Masya Allah harga cuman 1.000 tadi ditawar. Ya, dia pun mikir ya timbang nggak laku sudahlah ambillah katanya. Timbang nggak laku ambillah. Padahal nggak ada untung. Ya, jadi para ikhwah dan akhwat kembali kepada poin, jangan menjadikan Allah atau menjadikan sumpah ini seperti barang dagangan kita. Maka Allah mengatakan wahfadhu aimanakum. Maksudnya yang pertama, ibtidaan awal sumpah adalah mengucapkannya, artinya jangan selalu engkau bersumpah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pertengahannya kalau sudah diucapkan sumpah, maka jangan kau langgar sumpahmu. Kau jalankan sumpah. Jangan melanggar apa? Sumpah. Makanya kalau mau bersumpah itu, betul-betul difikirkan mampu nggak kita? Mampu nggak kita untuk menjalankan sumpah tadi? Demi Allah, wahai istriku, karena marah, saya tidak akan mendekatimu 4 bulan. Coba mikir, 4 bulan. Sanggup nggak? Ya, maka kalau sudah terucapkan sumpah, wahfadhu aimanakum, jaga, maksudnya jangan kamu langgar. Ini makna yang kedua ya, ini makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, kalaupun kamu langgar, jangan lupa bayar kafarat. Kalaupun kamu harus melanggarnya, maka jangan lupa bayar kafarat. Kafaratnya pilihan yang kita sebutkan tadi dalam ayat yang kita bacakan. Ini makna wahfadhu aimanakum. Jagalah apa? Sumpahmu. Ya tentunya berkaitan dengan bab ini para ikhwah, artinya jaga awal. Jangan sering-sering bersumpah. Sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit tallahi, sedikit-sedikit billahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, ini tidak bagus. Karena Allah memerintahkan kita untuk menjaga apa? Sumpah kita. Kemudian beliau bawakan hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-kasbi. Sumpah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maksud di sumpah ini adalah sumpah dengan menyebut nama Allah sebagian. Ya, sebagian mengatakan sumpah dengan menyebut nama Allah. Namun sumpah ini sumpah palsu, sumpah yang tidak benar. Dengan menyebut nama Allah tapi palsu. Nabi SAW mengatakan manfaqatun lis-silah. Sumpah yang palsu itu, sumpah yang tidak benar itu, memang kadang-kadang kata Rasulullah SAW melariskan dagangan. Karena kita, kalau orang sudah bilang wallahi, udahlah. Walaupun kadang-kadang dia dusta. Nabi mengatakan melariskan dagangan. Tapi kalimat berikutnya menakutkan. Siapa pedagang yang nggak mau laris dagangannya? Semua mau laris. Bukan berarti kemudian, wah kalau gitu banyak sumpah kita supaya apa? Laris. Tapi ingat, kalimat yang kedua menakutkan. Nabi SAW katakan, mamhaqatun lil kasbi. Menghancurkan usaha. Menghancurkan perdagangan. Menghancurkan di sini ada dua makna. Pertama makna yang hissi, maksudnya Allah SWT akan hancurkan harta kita. Nasallallahu. Atau makna kedua, harta tidak hancur, dia bertambah, makin banyak karena dagangannya laris,
Bisnisnya berkembang, tapi berkahnya dihancurkan oleh Allah. Dicabut oleh Allah keberkahan. Kedua-duanya menyakitkan. Imma hartanya dihabiskan oleh Allah. Bisa mungkin dengan bencana, bisa dengan banjir, ya, bisa dengan hancur-hancur yang lain dan sebagainya. Tapi bisa juga mungkin berkembang hartanya, tapi keberkahannya dicabut. Betapa banyak orang yang hartanya banyak, tapi keberkahannya hilang. Sehingga tatkala orang ini hidup dengan bergelimang harta, tapi serasa dia sebagai orang yang paling miskin. Paling miskin. Dicabut apanya? Keberkahan. Karenanya yang terpenting sebenarnya dalam hidup kita, baik dari umur kita yang Allah berikan, waktu yang Allah berikan, harta yang Allah berikan, keluarga yang Allah berikan, yang kita harapkan darinya adalah apa? Barakah. Yang kita harapkan adalah keberkahan. Contoh dalam kasus kecil saja, makan misalnya. Makan. Kadang orang berpikir makan yang banyak, makan yang bergizi, makan yang ini dan ini. Tapi kalau berkahnya dicabut oleh Allah, nggak ada gunanya itu semua. Tidak ada gunanya. Karena Nabi SAW berpesan kepada kita untuk menghabiskan makanan yang ada di piring kita dengan bagus. Dan tidak menyisahkannya untuk syaitan. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalau ada makanan yang jatuh dan masih bisa diambil, ya, artinya masih bisa dimanfaatkan, masih bisa dimakan, maka ambillah. Kemudian Nabi SAW katakan dalam beberapa riwayat tersebut, fa innaka la tadri, karena sungguhnya engkau tidak tahu dari mana makanan yang kau makan itu yang mendatangkan kebaikan atau keberkahan untukmu. Bisa saja satu butir itu nasi, ya. Kita tidak mengatakan satu potong rendang. Kalau satu potong rendang jatuh pasti antum ambil itu. Satu butir apa? Nasi. Bisa saja itu yang mendatangkan keberkahan untuk tubuh kita, sehingga dengan asupan ini akhirnya kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi waktu kita, Allah berkahi tenaga kita. Maka Nabi SAW perintahkan itu. Jangan engkau menyia-nyiakannya karena engkau tidak tahu dari mana datangnya keberkahan itu. Maka yang kita harapkan dalam kehidupan kita dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita adalah keberkahan. Makanya Nabi SAW katakan, sumpah dusta ini, sumpah yang tidak benar ini, sekalipun menyebut nama Allah, tapi dia berbohong, dia berdusta dalam sumpahnya, bisa saja dagangannya menjadilah laris, akan tapi usahanya akan dihancurkan oleh Allah, atau usahanya akan dicabut keberkahannya oleh Allah SWT. Harta banyak tapi tidak mendatangkan apa? Keberkahan. Tidak ada ketentraman, tidak merasa cukup. Tidak merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang kedua dari sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan kepada kita bahwa hendaknya kita tidak menjadikan Allah atau tidak menjadikan sumpah dengan menyebut nama Allah sebagai barang dagangan kita. Kemudian Salman berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Allah akan berpaling dari mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah SWT tidak akan mensucikan mereka, dan untuk mereka azab yang pedih. Allah berpaling di hari tatkala kita butuh kasih sayangnya, ya, maka Allah SWT berpaling. Karena Masya Allah, zat yang kita cintai Allah SWT tatkala menyebut nama kita itu istimewa. Kita teringat dengan hadis Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab sahabat ahli Quran. Nabi SAW mengatakan suatu hari memanggilnya, "Wahai Ubay, kemarilah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkanku untuk membacakan kepadamu Al-Quran." Maka Ubay kala itu mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku?" Maka Nabi mengatakan, "Ya, Allah menyebut namamu." Maka dia langsung menangis. Karena namanya disebut oleh siapa? Oleh Allah SWT. Di hari kiamat, tatkala kita butuh dengan kasih sayangnya, maka orang yang paling sengsara adalah orang yang tidak diajak bicara oleh Allah.
Allah tidak mensucikan mereka dan untuk mereka adab yang pedih. Pertama, siapa mereka? Ada 3 orang. Pertama, Usyaimitun zanin. Usyaimitun zanin. Usyaimit huwa alladhi ikhtalata sawadu sya'rihi bi bayadihi li kibari sinnihi. Usyaimit itu adalah kalimat yang bermakna seorang yang rambutnya sudah bercampur antara hitam dan putih. Jadi sudah beruban. Karena tua. Bukan beruban karena penyakit ya. Tapi ini beruban karena sudah tua. Jadi rambut hitamnya itu sudah bercampur dengan warna putih. Apalagi tua, rambutnya semua sudah putih. Tapi lelaki yang sudah sepuh ini, sudah tua ini berzina. Ya, dia berzina. Ya, beliau mengatakan di sini seharusnya Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang seperti ini nyaris jauh dari perbuatan apa? Zina. Karena dari sisi umur syahwatnya sudah menurun. Kemudian dari sisi akal dia sudah jauh lebih dewasa, bisa berpikir dengan kondisi tubuhnya, dengan mungkin ada beberapa penyakit yang ada di tubuhnya, dia sudah berpikir untuk bersiap untuk menjemput apa? Menjemput ajal, menjemput kematian. Karena orang-orang yang seperti ini biasanya lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih semangat beribadah. Karena masjid-masjid kita dipenuhi orang-orang yang sudah apa? Sudah tua. Yang jalan sudah mulai agak sakit punggungnya, berdiri sudah agak susah. Ini semakin banyak beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia malah apa? Berzina. Ini orang yang kelak Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala berpaling dari mereka. Dan Allah SWT tidak mensucikan mereka dan untuk mereka adab yang pedih. Ini orang yang pertama. Usyaimitun zanin. Kemudian yang kedua, ailun mustakbirun. Ailun mustakbirun. Ailun artinya fakir. Orang yang fakir dan dia orang yang sombong. Orang yang fakir dia adalah orang fakir tapi sombong. Ailun ini artinya fakir. Karena Allah berfirman kepada nabinya dalam surat Wad-Duha, wa wajadaka ailan fa'aghna. Ail artinya fakir. Dan Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan fakir, kemudian Tuhanmu memberikan kecukupan kepadamu ya Muhammad. Dan Nabi SAW lahir dalam kondisi apa? Miskin. Ya, fakir. Dan Allah SWT memberikan kecukupan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ail artinya fakir. Mustakbir artinya apa? Sombong. Dan maklum, sombong ada 2. Sombong menolak kebenaran atau sombong kepada sesama. Sombong menolak kebenaran atau sombong kepada sesama. Dua-duanya dimaksud. Orang fakir tapi menolak kebenaran. Orang fakir menganggap lebih tinggi dari orang lain. Kenapa? Seharusnya mereka-mereka adalah orang yang memiliki hati yang rendah. Memiliki hati yang lembut. Karena ia tidak memiliki apa-apa dalam kehidupan apa? Dalam kehidupan dunia. Karenanya pengikut para nabi mayoritasnya, bahkan mungkin keseluruhannya adalah orang apa? Orang miskin. Karena orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa dalam kehidupan dunia, lebih mudah diarahkan. Beda dengan orang yang punya harta. Dari jalannya saja sudah apa? Beda. Gaya ngomongnya beda. Gaya duduknya beda. Ya, ini subhanallah orang miskin punya hati yang lembut. Orang miskin punya hati yang mudah mendengar nasihat. Mudah menerima kebenaran. Tapi kalau kenyataannya yang kondisi kemiskinan ini biasanya menjadikan hatinya lembut, akan tapi menjadikan hatinya keras, bahkan mungkin dia menyombongkan diri manusia, padahal dia tak punya apa-apa. Ini adalah orang yang kelak Allah SWT akan berpaling darinya, tidak berbicara dengannya. Allah tidak akan sucikan dia dan untuknya azab yang pedih. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan pembahasan wa rajulun ja'alallahu bidha'atahu. Seorang hamba, seorang laki-laki yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Menjadikan Allah sebagai barang
dagangi. Maksudnya bukan Allah dia perjualbelikan, tidak, tapi Nabi jelaskan di sini, la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpah dengan menyebut nama Allah, dan tidak menjual kecuali dengan menyebut nama Allah, kecuali dengan bersumpah dengan nama Allah. Jadi kalau jual selalu mengatakan demi Allah barangku bagus, demi Allah ini yang paling murah, demi Allah ini asli, demi Allah kalau segitu saya tidak untung. Begitu juga yang membeli. Bahkan dia paksa, demi Allah kamu nggak dapat untung, demi Allah baru dia beli. Ya, demi Allah ini bagus, demi Allah ini bagus, baru dia beli. Ini orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Ini menunjukkan hatinya tidak mengagungkan Allah. Bagaimana Allah yang maha agung, Allah yang maha besar itu dipakai-pakai untuk masalah dunia. Bahkan dalam mungkin barang yang harganya tidak seberapa. Ya, ini yang diingatkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalil ketiga, ya, setelah ayat, kemudian dua hadis. Pertama dari Abu Hurairah, kemudian yang kedua dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian dalil yang keempat, fi sahih an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Dari Imran bin Husain, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Qala Imran, fala adri adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umatku adalah qarni. Qarni adalah generasi yang hidup di masaku, yakni generasi para sahabat. Yani generasi para sahabat. Kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian sebaik-baik umat setelah mereka, setelah sahabat, adalah generasi yang datang setelah mereka, yakni generasi yang bertemu dengan para sahabat, yakni para tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, yakni atba' at-tabi'in. Imran berkata, aku tidak tahu, aku tidak ingat maksudnya apakah beliau menyebutkan setelah generasi beliau 2 kali atau 3 kali. Ya, summal ladzina yalunahum 2 kali, atau ada berikutnya summal ladzina yalunahum. Kemudian beliau bersabda, summa inna ba'dakum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun. Kemudian akan muncul, kata beliau, setelah kalian satu kaum, satu generasi, yashhadun wala yustashhadun. Mereka bersaksi sedangkan mereka tidak dimintai persaksian. Yashhadun wala yustashhadun, ya. Mereka bersaksi sedangkan mereka tidak dimintai apa? Persaksian. Di sini para ulama menjelaskan ada beberapa kemungkinan makna maksud daripada sabda Rasulullah yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, yang Syekh Ibnu Utsaimin berkata, makna yashhaduna wala yustashhadun, mereka bersaksi, ya, maksudnya mereka bersaksi dengan persaksian yang tidak benar. Mereka bersaksi dengan persaksian yang tidak benar. Jadi selalu bersaksi dengan persaksian yang palsu. Bersaksi dengan persaksian yang palsu. Ini sebahagian para ulama memaknai demikian. Kemudian yang dimaksud dengan wala yustashhadun, mereka tergesa-gesa di dalam memberikan persaksian padahal mereka tidak diminta. Sehingga akhirnya persaksian yang mereka sampaikan itu seperti yang kita jelaskan yang pertama tadi, karena mereka tidak menganggap persaksian itu adalah perkara berat, dia adalah amanah berat, sehingga akhirnya mereka meremehkannya.
tidak diminta bersaksi, dia malah bersaksi. Dan tatkala bersaksi, persaksiannya tidak sesuai dengan apa? Dengan kebenaran. Persaksiannya tidak sesuai dengan apa? Dengan kebenaran. Kemudian wa yakhununa wa la yu'tamanun. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu berkhianat. Ini generasi yang datang setelah generasi terbaik itu berkhianat dan tidak bisa diberi amanah. Khianat dan selalu tidak amanah dan selalu berkhianat. Wa yanziruna wa la yufun. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu bernazar tapi tidak pernah menunaikan nazarnya. Sedikit-sedikit nazar, tapi tidak pernah apa? Menunaikan nazarnya. Wa yadhharu fihimus simanu. Terlihat di generasi mereka as-simnah. Artinya gemuk. Mereka sibuk memperhatikan jasmani mereka, lahiriah mereka, tapi tidak memperhatikan apa? Batin mereka. Kalau masalah makan yang bergizi dan sebagainya, jagonya mereka. Tapi menjaga amanah, menjaga iman, menjaga ketakwaan, di zaman itu tidak diperhatikan. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadis dari Imran bin Husain menggambarkan dahsyatnya fitnah yang terjadi di akhir zaman. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita sampaikan memberikan faedah kepada kita semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.